teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Hikmah Ramadhani. Dan kali ini kita akan membahas mengenai gerak parabola. Baiklah teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai gerak parabola. Sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe video ini biar aku, kamu, dan kita semua makin semangat dalam mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhani dengan NIM A1C3180003. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A 2018. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi gerak parabola. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan gerak parabola? Jadi di slide telah bisa kita lihat gerak parabola merupakan paduan antara GLB atau gerak lurus beraturan yang sebelumnya telah kita bahas dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jika teman-teman ingin mengetahui apa itu gerak lurus, bisa cek video aku sebelumnya. Selanjutnya di sini GLB pada gerak parabola itu terletak pada sumbu X. Nah, GLB itu terletak pada sumbu X. Seperti itu, berarti GLB yang bagian di bawah. Untuk GLBB pada sumbu Y, sejajar pada sumbu Y berarti dia di atas. Jadi teman-teman, pada saat kita melambungkan atau melemparkan sebuah bola, itu terjadi namanya gerak parabola. Jadi saat kita melambungkan sebuah benda seperti bola itu, tentunya benda itu yang pertama kali akan lurus atau sejajar dengan tanah. Itu dimaksud dengan gerak lurus beraturan. Selanjutnya benda akan naik ke atas. Nah, saat dia di atas itu terjadi gerak lurus berubah beraturan. Nah, selanjutnya untuk rumus GLB dan GLBB itu telah saya cantumkan pada slide. Untuk GLB itu kita lihat di Vx sama dengan V0x sama dengan V0 kali cos alfa. V0 merupakan kecepatan awal. V0 terhadap sumbu X disebut V0x dan V0 terhadap sumbu Y disebut V0Y. Untuk V0x sendiri telah saya sebutkan tadi rumusnya, yakni V0 dikali cos alfa. Kenapa cos alfa? Karena di sini kita lihat ini ada sudut alfa. Nah, dari sudut ini kita akan membentuk segitiga. Segitiga ini rumusnya untuk menentukan apakah dia cos atau sin. Nah, telah kita pelajari mengenai teorema Pythagoras. Di situ ada sin, cos, dan tan. Untuk sin biasa kita ingat dengan demi. Demi ini depan sudut ini per miring yang ini. Itu untuk sin. Nah, kalau untuk cos merupakan sami. Sami itu artinya samping per miring ya. Samping berarti ini merupakan sisi samping dan ini merupakan sisi miring. Maka dari itu cos alfa sama dengan X per X. Nah, untuk tan merupakan desa. D itu depan, Y, dan sa itu samping X, Y per X. Sampai sini sudah bisa dipahami. Nah, selanjutnya itu kita beralih pada GLBB.
Di sini teman-teman dapat lihat ada beberapa rumus dari GLBB. Yang pertama itu V0Y, kecepatan awal terhadap sumbu Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Selanjutnya di situ ada VY, V0Y dikurang G dikali T. Selanjutnya itu Y sama dengan Y0 ditambah V0Y dikali T kurang setengah G T kuadrat. T merupakan waktu. Selanjutnya di situ ada VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurang 2G dikali delta Y. Baiklah, di sini sebelumnya saya ingatkan bahwa GLBB ini sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yakni yang pertama yaitu GLBB diperlambat. GLBB diperlambat itu terjadi pada saat bola naik ke atas. Nah, seperti ini. Itu terjadi GLBB diperlambat. Sedangkan saat bola turun dari titik atas ini ke bawah, itu terjadi GLBB dipercepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai waktu pada titik maksimum, jarak terjauh, ketinggian maksimum. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan mencari waktu pada titik maksimum. Perhatikan ya. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Yang pertama itu titik maksimum dari A ke B. Seperti itu kan? Nah, saat dia berada pada titik B, berarti dia sejajar dengan sumbu Y. Saat benda tersebut mencapai titik tertinggi di sini tadi, nah, itu kecepatannya sama dengan 0 meter per sekon. Selanjutnya, VY ini kita dapat dari rumus V0Y dikurang G dikali T sama dengan 0. Nah, sebelumnya telah dijelaskan V0Y itu V0 dikali sin alfa. G dikali T-nya kita pindah ruaskan. Selanjutnya itu kita mencari waktu ketika mencapai titik terjauh. Kalau tadi titik maksimum, sekarang titik terjauh. Kita lihat gerak parabola ini bentuknya itu simetris. Apa itu simetris? Yakni dari titik A ke titik B sama dengan dari titik B ke titik C. Benar begitu? Nah, jadi untuk mencari waktu ketika mencapai titik terjauh, kita dapat gunakan rumus TAB sama dengan TBC. Atau TAC, T dari A ke C sama dengan 2T maksimum. T maksimum rumusnya adalah V0 sin alfa per G. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jarak mendatar terjauh atau X maksimum. Untuk X maksimum, jarak mendatar terjauh, itu kita dapatkan rumusnya yaitu V0X dikali T. Nah, selanjutnya dari V0X itu kita dapat jabarkan ke V0 cos alfa seperti ini. Nah, selanjutnya T di sini itu kita pakai T apa? T di sini kita pakai T maksimum karena kita mencari jarak terjauh pula. Nah, T kita masukkan V0 sin alfa per G. Yang ini ya.
Nah, selanjutnya dari rumus ini kita dapat sederhanakan menjadi 2 sin alfa cos alfa dikali V0 kuadrat per G. Setelah ini kita dapat pula sederhanakan lagi menjadi 2 V0 sin alfa per G. Nah, sampai sini apakah dapat dipahami? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Apabila ada yang perlu didiskusikan, boleh kontak akun sosmed yang tertera pada deskripsi box. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan mengenai gerak parabola kali ini. Semoga bermanfaat. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.